家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Truth Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Ku hilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan klon dewa asli yang pada saat ini dikendalikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Keyun. Total ada 60.000 dewa keabadian yang dimiliki oleh Xiaoyan di dalam pertempuran. Hanya ada 10.000 orang yang berasal dari alam dewa kuno dan Xiaoyan bertanya-tanya mengapa hanya ada sedikit orang. Sementara itu Keyun pada saat ini kembali menjelaskan bahwa Senshi tidak dapat menyatukan kekuatan sejak kematian yang mulia. Bahkan jika ada banyak orang kuat, sulit bagi mereka untuk bisa berkumpul bersama. Mereka semua pasti mencari cara mereka sendiri untuk bisa bertahan hidup selama ini. Tentu saja ada juga beberapa kekuatan yang tidak bisa mereka gabungkan dan mereka tidak tahu di manakah sosok-sosok ini. Hanya Yang Mulia Ratulah yang mengetahui keberadaan mereka dan ini sungguh menyebalkan. Dengan jumlah seperti ini, ia pada saat ini ingin tahu apakah saudara laki-laki yakin dengan pertempuran ini atau tidak. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan berkata bahwa dalam perang apapun sesungguhnya tidak ada yang benar-benar yakin. Di dalam perang pasti akan ada terlalu banyak variabel. Selama seseorang tidak takut, seharusnya mereka akan bisa memenangkan pertempuran. Meskipun Taixu terlihat kuat, mereka hanya kuat di permukaan, tetapi mereka tidak stabil di intinya. Dengan begitu, maka Senshi pada saat ini masih memiliki peluang besar untuk menang. Xiaoyan pada saat ini kembali merenung karena Xiaoyan benar-benar tidak yakin di dalam pertempuran ini. Kekuatan tempur Taixu yang sesungguhnya benar-benar masih belum bisa terlihat dengan jelas. Nada perkataan Suqiantai sebelumnya juga samar-samar dan dapat dipastikan bahwa Taixu seharusnya masih memiliki orang kuat selain sosok Suqiantai. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa total ada 60.000 keabadian dewa di pihaknya. Ditambah dengan sejumlah besar keabadian kaisar, oleh karena itu kekuatan tempur mereka sesungguhnya tidaklah lemah. Beberapa di antara mereka juga telah mengenakan Void Guard Armor yang telah dimodifikasi untuk meningkatkan pertahanan dan efektivitas tempur mereka. Hanya saja Void Guard Armor yang diperoleh ini terbatas dan tidak mencakup jangkauan yang luas. Xiaoyan sesungguhnya telah mengumpulkan banyak Void Guard Armor, tetapi sekarang Goyan telah diculik. Hanya Goyan yang bisa mematahkan segel di dalamnya dan Xiaoyan benar-benar pusyang. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pada akhirnya segera kembali bertanya apakah ada formasi di alam dewa kuno. Keyun pada saat ini mengangguk dan berkata tentu saja mereka memiliki formasi yang ada. Bahtera-bahtera ini juga adalah inti formasi kuat yang hanya dapat dibentuk oleh keabadian para dewa. Ia akan mengendalikan formasi ketika saatnya dibutuhkan. Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan di bahtera tempat Xiaoyan berada pada saat ini ada juga sosok-sosok dari tim Fearless. Xiaoyan tidak bisa menahan rasa kekhawatirannya dan jika mereka menang, pertempuran ini juga benar-benar akan berimbas antara hidup dan mokat. Semakin lemah seseorang, maka akan semakin kecil peluang bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Melihat Xiaoyan yang memandang ke arah tim Fearless, Xiaozan pada saat ini menepuk dadanya dan bertanya ada apa dengan tatapan Tuan Xiaoyan. Apakah Tuan Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengkhawatirkan mereka? Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan menjelaskan bahwa pertempuran ini sangatlah berbahaya. Semua orang telah menjadi kuat, tetapi musuh yang mereka hadapi masih terlalu kuat. Terkecuali ada keadaan khusus, cobalah untuk tidak meninggalkan bahtera sebanyak mungkin. Semuanya akan kembali tergantung pada situasi pertempuran. Xiaozan kembali menepuk dadanya dan menjelaskan agar Tuan jangan khawatir.
Mereka semua tahu bahwa Bahtera Dewa Kuno dilengkapi dengan formasi pertahanan yang kuat. Ketika saatnya tiba, mereka akan mengendalikan formasi dan menyerang di bawah pertahanan Bahtera ini. Mereka juga akan mengendalikan formasi karena hanya dengan cara inilah mereka bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Xiao Yan menatap ke arah semua orang yang pada saat ini tertegun dengan ekspresi serius di wajah masing-masing. Mereka juga tahu betul bahwa musuh yang mereka hadapi tidaklah sederhana. Selain dari tim Fearless, Xiao Yan juga pada saat ini melihat saudara-saudara seniornya yang telah berkumpul bersama. Ada juga kakak senior kelima Xiao Yan yang bernama Mei Ling, dan di sampingnya ada sosok yang terus-menerus mengawasi Xiao Yan. Begitu Xiao Yan merasakan auranya, Xiao Yan pun menoleh dan mata mereka seketika bertemu. Tatapan Xiao Yan sedikit membeku, sementara mata sosok tersebut menunjukkan sedikit kebingungan dan keterkejutan. Melihat arah yang ditatap oleh Xiao Yan, Mei Ling dengan lembut segera bergumam kepada sosok di sampingnya agar Yunzi dengan cepat memberi penghormatan. Sosok cantik ini tidak lain adalah Yun Yun yang terus-menerus menatap ke arah Xiao Yan dengan keterkejutan. Wajahnya terlihat sangat familiar, tetapi masih ada beberapa perbedaan dengan Yun Yun yang sebelumnya. Meskipun sudah lama berlalu, Xiao Yan pada saat ini tampaknya benar-benar tidak bisa melupakan wajah ini. Yun Yun yang tertegun pada akhirnya kembali tersadar sebelum akhirnya melangkah maju dan melangkupkan tangannya memberikan penghormatan kepada Xiao Yan. Xiao Yan segera melambaikan tangannya dengan tatapan santai dan tidak tertuju kepada Yun Yun. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Yun Yun tidak perlu melakukan penghormatan yang begitu formal. Setelah selesai berbicara, tatapan Xiao Yan beralih dan Xiao Yan segera menjauh menatap ke arah semua orang. Sementara itu Yun Yun menggertakkan bibirnya karena ia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bersikap acuh tak acuh. Yun Yun hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini memanggil semua saudaranya dan berkata bahwa mereka harus segera menyusun rencana pertempuran. Semua orang pada saat ini mengangguk sementara Xiao Yan pada akhirnya mulai membuat pengaturan. Xiao Yan menjelaskan bahwa situasi musuh kali ini masih belum jelas, tetapi mereka semua harus tetap waspada. Mereka tidak dapat menyerang secara berkelompok. Meskipun jumlah mereka tidak lebih banyak, tetapi kekuatan mereka jelas tidak lebih rendah. Oleh karena itu, mereka jangan takut dengan banyaknya jumlah musuh. Sekarang semua orang hanya perlu memiliki tujuan yang jelas. Hindari boneka yang dibentuk oleh Taiksu dan temukan mereka yang memiliki jiwa. Habisi mereka dengan cara apapun karena ini adalah salah satu faktor penting untuk memenangkan pertempuran ini. Meskipun prajurit Taiksu tampak banyak, tetapi mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan kelompok Senshi. Selain itu, mereka juga harus mengatur kekuatan terkuat bersama-sama karena tujuan utamanya adalah untuk menerobos pertahanan Taiksu. Mereka pasti memiliki keuntungan besar dalam hal jumlah dan mereka akan berusaha mati-matian untuk menghentikan kelompok Xiao Yan. Sejauh yang Xiao Yan tahu, mereka juga memiliki mantan Raja Taiksu yang kekuatannya adalah langkah kelima keabadian para dewa. Begitu mendengar hal ini, semua orang seketika terkejut, begitu juga dengan Qiyun. Qiyun berkata bahwa ini merupakan tingkat atau keadaan hati atau jantung kaisar. Ia khawatir bahkan jika mereka mengumpulkan semua kekuatan terkuat mereka, mereka tidak akan bisa menandingi sosok ini. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan menghela nafas dan berkata agar mereka jangan khawatir tentang Raja Taiksu. Serahkan sosok ini kepada Xiao Yan dan Xiao Yan butuh semua orang untuk menerobos inti Taiksu. Qiyun kembali mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan serius begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Qiyun pada saat ini bertanya-tanya apakah sosok Xiao Yan di hadapannya sesungguhnya lebih kuat daripada langkah kelima keabadian dewa. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus menjelaskan dan memberikan pengarahan kepada semua orang. Xiao Yan berkata bahwa dari kehampaan laut barat hingga kehampaan laut timur, semua tindakan Taiksu diperintahkan oleh satu orang. Untuk menangkap dan menghancurkan kawanan pencuri seseorang, maka harus terlebih dahulu menangkap pemimpinnya.
Orang ini adalah pangeran kedua Taiksu bernama Xuan King. Ia juga merupakan orang yang menangkap permaisuri dan ini juga merupakan tujuan pertempuran mereka kali ini. Mendengar hal tersebut, Keyun dan yang lainnya mengangguk dan Keyun pada saat ini dengan ekspresi serius kembali bertanya kekuatan apa yang dimiliki oleh pangeran kedua ini. Mungkinkah ia juga berada di langkah kelima keabadian para dewa? Xiaoyan dengan singkat menjawab bahwa kekuatan dari orang ini adalah Dogad. Begitu mendengar hal ini, semua orang kembali terkejut dan mereka pada saat ini ternganga. Keyun juga tanpa sadar bertanya apakah ia benar-benar memiliki kekuatan Dogad. Semua orang tampak tidak percaya karena di dalam pertempuran besar ini bagaimana mungkin seorang selemah Dogad bisa memimpin para keabadian dewa. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengangguk perlahan sebagai konfirmasi atas kebingungan semua orang. Xiaoyan pada saat ini kembali menjelaskan bahwa pada saat ini sesungguhnya informasi yang mereka peroleh masih belum bisa dikonfirmasi dengan jelas. Namun karena pencapaian Taiksu dalam teknologi stick ini sangat kuat, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka memiliki harta karun dengan kekuatan tersembunyi untuk melengkapi kekuatan sosok tersebut. Setidaknya ketika Xiaoyan berhadapan dengan sosok tersebut, Xiaoyan merasakan kekuatannya hanya di tingkat Dogad. Semua orang kembali mengangguk, sementara Xiaoyan pada saat ini segera melanjutkan pengaturan secara garis besar. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun kembali berkata bahwa Xiaoyan tidak akan mengatakan lebih banyak hal tentang sisanya. Para senior lebih kuat daripada Xiaoyan dan semua yang terjadi di medan perang akan segera berubah dengan cepat. Dengan begitu, Xiaoyan yakin para senior akan bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Semua orang pada saat ini mengangguk hingga pada akhirnya mereka bubar dan memulai persiapan untuk pertempuran. Tidak ada yang berani menganggap pertempuran ini enteng. Dalam perang semacam ini tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan bisa selamat. Mereka hanya bisa terus-menerus berhati-hati dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mokat. Bagaimanapun alam dewa kuno telah diperintahkan oleh sang ratu dan perang ini mungkin sesuai dengan harapan dari sang ratu. Pada saat ini pil penyembuhan dan pil persediaan juga semuanya telah disiapkan oleh Xiaoyan. Persediaan senjata yang tak terhitung jumlahnya juga mulai disebar dan meskipun ini bukanlah harta karun, tetapi senjata-senjata ini tentu saja akan bisa membantu di dalam pertempuran. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan berjalan melintasi dek sambil menatap ke depan. Begitu Xiaoyan melewati Yunzi, Xiaoyan berbicara dengan lembut mengisyaratkan Yunzi untuk mengikuti Xiaoyan. Yun ragu-ragu sejenak dan tangannya yang menggenggam pedang pada saat ini semakin mengencang. Bertemu dengan sosok Xiaoyan selalu membuat jantung Yunzi berdetak lebih cepat. Yunzi pada akhirnya kembali tersadar dan berjalan ke bagian depan dek. Sementara itu Xiaoyan menatap ke arah lautan kehampaan dengan lingkaran cahaya yang mengalir di matanya. Perasaan di antara keduanya pada saat ini sulit untuk dijelaskan dan keduanya sedikit terdiam. Selanjutnya Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah Yun baik-baik saja. Yun pada saat ini menundukkan kelapanya tanpa ekspresi khusus di wajahnya yang cantik. Ia tidak lagi tampak terlihat malu seperti sebelum-sebelumnya ketika bertemu dengan Xiaoyan. Tampaknya ketika mereka berdua bertemu, mereka tampak lebih seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Yun pun menghela nafas dan menjelaskan bahwa ia baik-baik saja dan bagaimana dengan Xiaoyan. Xiaoyan bergumam bahwa semuanya seperti yang Yun lihat. Ada masalah di dunia tempat mereka tinggal dan masalah-masalah ini harus dipecahkan. Jika mereka tidak mengambil tindakan, maka dapat dipastikan semuanya akan musnah. Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya seolah-olah ia pada saat ini kembali teringat sesuatu yang membuatnya merasakan banyak kenangan indah. Yun berkata bahwa ia tidak menyangka suatu hari nanti Xiaoyan akan tumbuh besar dan bisa menyelamatkan dunia. Ia bahkan masih ingat adegan di gua itu di mana Yun bisa menghabisi Xiaoyan hanya dengan satu tarikan pedang.
Xiao Yan sedikit tersenyum dan sedikit menoleh menatap ke arah penampilan Yun Yun yang tampak tidak bahagia dan dipenuhi dengan kekosongan. Xiao Yan pada akhirnya bergumam lagi bahwa semuanya telah berakhir dan setelah bertahun-tahun Xiao Yan ingin tahu apakah Yun Yun masih sendiri. Yun Yun hanya bisa tersenyum mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan. Yun Yun lanjut berkata bahwa ia sesungguhnya senang dengan perasaan menyendiri seperti ini. Ia juga telah belajar ilmu pedang dari Tuan Mei Ling dan telah membuat beberapa kemajuan. Meskipun ia tidak sebaik Xiao Yan, tetapi ia tidak lemah. Xiao Yan pada akhirnya menoleh dan memutar kelapanya menatap ke arah Yun Yun yang masih berbicara. Yun Yun berkata bahwa setelah bertahun-tahun hatinya masih saja. Yun Yun berhenti berbicara dan ia pada saat ini tampaknya tidak ingin mengungkapkan perasaannya. Yun Yun pun menghela nafas dan kembali berkata bahwa sekarang semuanya benar-benar tidak penting. Seiring dengan kekuatannya yang tumbuh, perasaannya juga pada saat ini telah menjadi semakin kuat. Apa yang ia alami semuanya ia anggap ilusi yang ada dalam sungai aliran waktu yang panjang dan itu hanyalah debu. Xiao Yan memiringkan kelapanya sedikit memandang ke arah wajah yang begitu familiar. Xiao Yan lanjut bertanya apakah Yun Yun benar-benar berpikir seperti itu. Yun Yun pun menghela nafas dan menjelaskan tentu saja ia berpikir seperti itu. Tuan Mei Ling telah mengajarinya bahwa segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Api dan air tidak akan dapat hidup berdampingan dan ini merupakan sesuatu yang tetap dan telah ditentukan. Xiao Yan pun mengangguk dan bergumam bahwa pemahaman Yun Yun cukup bagus dan semuanya benar-benar telah berakhir. Jika begitu permasalahannya, setelah pertempuran ini selesai, mereka akan bisa kembali mabuk bersama-sama. Yun Yun tersenyum dan berkata bahwa itu tidak menjadi permasalahan bagi Yun Yun. Tetapi Xiao Yan memiliki banyak istri dan apakah mereka tidak keberatan? Ketika Yun Yun mengatakan hal ini, tampaknya tidak ada lagi rasa cemburu di wajah dan hati Yun Yun. Perkataannya pada saat ini tampak lebih seperti candaan yang dilontarkan oleh seorang sahabat. Xiao Yan juga hanya bisa tersenyum ringan, tetapi Xiao Yan pada saat ini mengerti maksud Yun Yun. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kelapanya dan Xiao Yan pada akhirnya segera melesat ke bahtera lain untuk mengatur kembali persiapan. Melihat Xiao Yan yang menjauh, senyum di wajah Yun Yun pada saat ini berangsur-angsur membeku. Pada saat ini, Mei Ling pada akhirnya segera datang dari belakang Yun Yun dan berkata dengan lembut apakah Yun Yun kembali ditolak olehnya. Yun Yun dengan agak canggung segera berkata bahwa mereka pada saat ini hanya memulai obrolan singkat. Sementara itu Mei Ling pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa di kehidupan sebelumnya orang ini adalah yang mulia. Ia merupakan orang paling berkuasa di Senshi dan ia juga adalah guru Mei Ling. Orang yang disukai oleh Yunzi memang terlalu kuat. Yun Yun hanya bisa menggertakkan giginya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Mei Ling. Bagaimana mungkin ia tidak mengerti bahwa kesenjangan di antara keduanya benar-benar begitu jauh. Melihat Yun Yun yang terdiam, Mei Ling segera berkata, tetapi Yun Yun jangan berkecil hati. Meskipun ia adalah reinkarnasi dari yang mulia, tetapi Yun Yun juga merupakan reinkarnasi dari Dewi Bunga. Yun Yun memang tidak sekuat yang mulia, tetapi ia juga merupakan wanita yang sangat kuat. Mei Ling pernah melihatnya di kehidupan sebelumnya dan ia benar-benar sangat kuat. Yun Yun hanya bisa tersenyum dan berkata sebaiknya Tuan pada saat ini jangan menghibur Yun Yun. Ia tahu jarak antara ia dan yang mulia dan tidak peduli seberapa keras Yun Yun mencoba. Yun Yun tidak akan bisa mengejar Xiao Yan. Mei Ling tidak menyangkal hal tersebut dan menganggukkan kelapanya sambil tersenyum. Selanjutnya Mei Ling kembali berkata, tetapi dengan ada guru Yun Yun di sini, bahkan jika Yun Yun tidak bisa menyusulnya, Yun Yun masih bisa kembali ke puncak. Yun Yun sedikit menoleh dan matanya pada saat ini tampak sedikit berbinar sebelum akhirnya Yun Yun bertanya, apakah Tuan tahu seberapa besar perbedaan kekuatan antara Yang Mulia dan Dewi Bunga? Mei Ling menghela nafas sebelum akhirnya menjelaskan bahwa mereka sesungguhnya tidak bisa dibandingkan.
Ketika mereka sama-sama berada di puncaknya, Dewi Bunga bahkan tidak dapat menahan satu jari pun dari Yang Mulia. Yun Yun hanya bisa menghela napas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Mei Ling. Sementara itu Mei Ling segera berkata meskipun Dewi Bunga tidak bisa mengejar Yang Mulia, tetapi Yun Yun pada saat ini berbeda. Dan bagaimana jika Mei Ling terdiam dan tampak berpikir, sementara Yun Yun pada saat ini memandang ke arah Mei Ling dengan penuh keheranan. Setelah beberapa saat, Mei Ling pada akhirnya kembali berkata bahwa setelah ingatan warisan terbangun, kekuatannya telah maju ke tingkat keabadian kaisar. Kecepatan kultivasi ini sangat menakjubkan dan bukan tidak mungkin bagi Yun Yun untuk bisa menerobos ke keabadian dewa. Ia bisa merasakannya dari aura atau inti jantung teknik pedang yang dikendalikan oleh Yun Yun. Yun Yun pada saat ini hanya terdiam, sementara Mei Ling kembali berkata bahwa harus dikatakan rasa saling merindukan juga merupakan sejenis keindahan. Seperti kata pepatah, mengapa mereka harus saling mengenal sebelum mereka bertemu. Begitu selesai berbicara, aura Mei Ling tiba-tiba meledak dan Yun Yun tidak bisa merasakan aura Mei Ling. Sementara itu Mei Ling kembali menjelaskan bahwa niat ini dapat diubah menjadi niat pedang bagi Yun Yun. Jika Yun Yun bisa memahami hal ini, maka itu akan menjadi gerakan mematikan bagi Yun Yun di dalam pertempuran. Bersamaan dengan klon dewa asli yang pada akhirnya ikut dengan bahtera dari alam dewa kuno, di kejauhan kompas tempat Xiaoyan dan Yu Beijing berada bergerak melalui lautan kehampaan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pada saat ini menemukan adanya yang aneh yang terjadi di sekitar. Xiaoyan pun menoleh dan Xiaoyan bergumam bahwa mereka datang. Xiaoyan yang telah menyelesaikan pemurnian terakhir juga pada saat ini mengangkat kelapanya menatap ke arah banyak prajurit Taixu yang muncul. Xiaoyan berpikir bahwa ini bukanlah permasalahan selama ada Ye Beijing di samping Xiaoyan dan Xiaoyan akan bisa berhadapan dengan mereka. Namun begitu kekuatan spiritual Xiaoyan kembali menyebar, Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut. Ye Beijing benar-benar telah menghilang tanpa diketahui oleh Xiaoyan dan Xiaoyan menggertakkan gigi. Xiaoyan pun dengan cepat segera meletakkan tangannya di kompas dan Xiaoyan mencoba untuk mengubah arah. Jika Xiaoyan pada saat ini pergi ke inti Taixu sendirian, itu sama saja dengan bunuh diri. Kompas pun berhasil dikendalikan oleh Xiaoyan, namun sebelum Xiaoyan bisa pergi, tiba-tiba sosok Dewa Taixu muncul begitu saja di tengah kegelapan di sekitar. Tampaknya mereka telah menggunakan semacam teknologi Styx yang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri mereka dari lautan kehampaan. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, seberkas cahaya tiba-tiba mengembun dari kehampaan dan langsung menekan kompas. Xiaoyan pun mengangkat tangannya dan pedang berat misterius Xiaoyan muncul dan tanpa ragu-ragu Xiaoyan segera mengayunkannya. Xiaoyan juga pada saat ini mengambil Dingmo ketika Xiaoyan melesatkan beberapa tebasan beruntun. Serangan Xiaoyan ini dibalut dengan api dan guntur dan mengandung konsep artistik yang telah difahami oleh Xiaoyan. Tiga lesatan cahaya ini juga memiliki kekuatan yang berbeda jika dibandingkan dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya. Kedua belah pihak pada akhirnya bertabrakan seperti dua meteorit yang berhantaman di lautan kehampaan. Lapisan gelombang cahaya tersapu dan jejak cahaya serta bayangan sepanjang beberapa meter semuanya runtuh setelah bertabrakan. Di depan dari Dewa Taixu ada kilatan panjang yang meraung dan melesat ke arah Xiaoyan. Sesosok berteriak bahwa Xiaoyan hanyalah keabadian dewa langkah pertama. Jika begitu permasalahannya, maka ia yang bernama Yuan Yu akan bisa mengalahkan Xiaoyan sendirian. Sosok kilatan pelangi ini tiba-tiba melambaikan tangannya dan pedang pemburu jiwa kehampaan yang sudah dikenali oleh Xiaoyan kembali muncul. Badan pedang ini tidak mengeluarkan suara dingin pedang, melainkan suara ratapan dingin dari jiwa yang dipenuhi kebencian. Udara hitam yang dipancarkannya bukanlah aura pedang, melainkan sebuah kebencian. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak jiwa yang telah dikorbankan yang digunakan untuk memberikan makan pada pedang pemburu jiwa kehampaan ini. Namun pedang ini memancarkan gelombang yang luar binasa ketika dilesatkan langsung ke arah Xiaoyan.
Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menggunakan guntur ekstrim demi menghindari serangan tersebut. Namun sebelum Xiaoyan mengambil tindakan, ada kilatan cahaya hitam lainnya yang menghalangi serangan tersebut. Benturan pun seketika terjadi membuat Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening. Selanjutnya sesosok pada saat ini muncul dari kejauhan dan berteriak dengan marah ke arah Yuan Yu. Sosok tersebut berteriak bahwa Yuan Yu benar-benar bajingan. Ia telah berkata sebelumnya bahwa ketika mereka bertemu dengan musuh, mereka harus memberitahu. Apakah ia pada saat ini benar-benar ingin mengambil semua hadiah sendirian? Sosok yang bernama Yuan Yu pada saat ini segera menjelaskan bahwa ia tidak memiliki niat seperti itu. Hanya saja orang ini muncul di hadapannya dan ia akan menghabisinya. Sebaiknya pada saat ini Chao-Ke jangan bertingkah macam-macam dan biarkan Yuan Yu menghabisi orang ini. Pria yang bernama Chao-Ke pada saat ini menjelaskan karena ia tidak ingin mengambil hadiahnya. Biarkan Chao-Ke pada saat ini menghabisi orang ini. Chao-Ke pada akhirnya segera mengangkat jarinya dan pedang pemburu jiwa kehampaan segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Di sisi lain, bagaimana mungkin Yuan Yu pada saat ini membiarkan ikan tangkapannya melarikan diri? Ia juga pada akhirnya segera bergegas mengejar dan melesatkan serangan ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan mengerutkan kening begitu Xiaoyan melihat hal ini. Kilat di bawah kakinya kembali menyambar dan sosok Xiaoyan pada saat ini seketika menjauh dari kompas. Keduanya pada saat ini saling berhantaman satu sama lain dan tampaknya meskipun mereka adalah musuh Xiaoyan, mereka juga pada saat ini memiliki ketegangan satu sama lain. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terus-menerus melesatkan guntur ekstrim dan mencari celah untuk melarikan diri. Meskipun masih ada jarak antara Xiaoyan dan inti dari pertahanan Taixu, tempat ini faktanya telah ditutupi oleh Taixu terlebih dahulu. Ada banyak dewa Taixu di mana-mana dan hal ini benar-benar menghentikan jalur pelarian Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang terus-menerus melesat, kedua sosok yang sebelumnya menyerang juga pada saat ini mengejar Xiaoyan. Selain dari dua sosok tersebut, banyak juga sosok yang pada saat ini merangsek menyerang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya tidak bisa melihat keberadaan dari Yuan Yu dan Chao-Ke yang sebelumnya mengejar Xiaoyan. Lautan kehampaan di sekitar Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan kilatan pelangi dengan banyak sosok yang menyerang Xiaoyan di segala arah. Teriakan keras juga pada saat ini terdengar ketika banyak sosok meminta semua orang minggir karena Xiaoyan adalah tangkapannya. Tampaknya banyak sosok yang pada saat ini benar-benar ingin menjadi orang pertama yang menghancurkan Xiaoyan. Xiaoyan pun kembali menggertakkan gigi dan kekuatan spiritual Xiaoyan kembali menyebar. Selanjutnya Xiaoyan menyadari ada celah yang bisa dilewati oleh Xiaoyan dan Xiaoyan kembali bergegas. Namun tampaknya Taixu benar-benar telah menyiapkan hal ini dan banyak sosok seketika kembali menyerang ke arah Xiaoyan. Mereka menutupi jalur pelarian Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening. Bersama dengan Xiaoyan yang tertegun, pada saat ini sesosok juga seketika muncul dari belakang Xiaoyan. Sosok ini mengangkat tinjunya yang memancarkan cahaya hitam yang langsung dihantamkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menghancurkan mereka yang lebih dekat terlebih dahulu. Xiaoyan langsung dipenuhi dengan niat membunuh dan Xiaoyan segera mengeluarkan teknik jari pelahap kehidupan. Kemampuan bertarung yang diberikan oleh Yang Mulia kepada Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah berkembang seiring dengan kemampuan Xiaoyan yang meningkat. Terlebih lagi dengan berkat pemahaman yang diberikan oleh Dewa Keabadian, Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin mahir. Xiaoyan pada saat ini mengarahkan jari pelahap kehidupannya ke arah pria yang menyerang ke arah Xiaoyan. Dalam waktu singkat, vitalitas si pria terkuras habis dan terkendali oleh Xiaoyan. Energinya diserap oleh Xiaoyan dan pada saat ini segera dirubah menjadi kekuatan serangan dan dibalikan ke arah sosok tersebut. Ditambah dengan kekuatan keabadian Xiaoyan, pada akhirnya kekuatan ini juga dilesatkan ke arah di sekitar. Ledakan pun seketika terjadi dengan si pria yang tertegun dan darah keluar dari sudut mulutnya.
Ia lanjut berubah menjadi garis darah yang melesat mundur dengan terluka parah. Selanjutnya Xiaoyan kembali muncul di belakang sosok tersebut dan menampar sosoknya dengan keras. Serangan Xiaoyan ini dibalut dengan api dan suara berderak seketika terdengar di seluruh tubuhnya. Kekuatan si pria berada di level pertama keabadian dewa, tetapi ada perbedaan yang sangat signifikan dengan kekuatan Xiaoyan. Sosoknya hampir tidak bisa melawan serangan Xiaoyan. Ketika ia berbalik dan memutuskan untuk melarikan diri, cahaya putih pada saat ini berkelebat di hadapan matanya. Sosoknya seketika tertegun dan pupil matanya membesar dengan sosoknya yang kehilangan kesadarannya. 3 api berwarna berbeda pada saat ini mengalir dari ujung jari Xiaoyan sebelum akhirnya menyatu. Api ini dengan cepat segera membalut tubuh si pria dan tubuhnya benar-benar langsung berkobar. Dalam sekejap mata, tubuh si pria pada saat ini benar-benar telah dirubah menjadi abu. Setelah beberapa tarikan nafas, ia yang dikendalikan oleh Yao Bong benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bangun hingga kematiannya. Xiaoyan yang telah menerobos tingkat keabadian dewa meskipun baru saja mulai menguasai kekuatan aturan, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dari jantung api Xiaoyan telah berlipat ganda. Bahkan efek dari penghancurannya juga pada saat ini benar-benar telah menjadi semakin kuat. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan Xiaoyan tentu saja tidak akan memberikan kesempatan pada jiwa si pria untuk melarikan diri. Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan memasukkan jiwa si pria ke dalam bendera penekan jiwa. Xiaoyan bergumam bahwa Taixu mengorbankan jiwa Senshi untuk pedang, maka Xiaoyan akan mengorbankan jutaan jiwa Taixu untuk bendera. Baru saja Xiaoyan menyelesaikan sosok ini, tiba-tiba di belakang Xiaoyan kembali terdengar sebuah teriakan. Yuan Yu bergegas maju ke arah Xiaoyan. Sosoknya berteriak bahwa ia adalah orang yang pertama yang menemukan sosok ini, oleh karena itu ialah yang harus menghabisinya. Orang ini hanyalah langkah pertama keabadian dewa dan ia tidak akan bisa berhadapan dengan Yuan Yu yang berada di langkah kedua keabadian dewa. Melihat sosok Yuan Yu yang melesat maju, tatapan di mata Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin tajam. Tanpa berkata-kata, Xiaoyan pada saat ini mengambil beberapa langkah maju ke depan. Kekuatan 7 langkah mengejutkan para dewa pada saat ini seketika ditimbulkan secara instan. Bayangan yang sangat besar pada saat ini terkondensasi di udara dan menerobos langsung ke arah sosok yang menyerang Xiaoyan. Seluruh kehampaan di sekitar tampak berguncang. Wajah Yuan Yu juga berubah drastis dan sebelum ia sempat bereaksi, tubuhnya seketika dihantam dengan keras dan lututnya melunak mengakibatkan sosoknya berlutut di kejauhan. Xiaoyan pada saat ini seketika langsung muncul di hadapannya dalam sekejap dan Xiaoyan segera melesatkan pukulan dengan deras. Lengan besar Xiaoyan seketika terjatuh ke tubuh Yuan Yu dan sosoknya pada saat ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Xiaoyan bagaimanapun memiliki tubuh dewa asli bintang 5 dan kekuatannya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan keabadian dewa biasa. Tinju ini juga dibalut dengan api dan dalam sekejap mata, Xiaoyan benar-benar langsung menghancurkan tulang serta jantung Yuan Yu. Selanjutnya api membumbung dan membakar sosok Yuan Yu menjadi abu seolah-olah Xiaoyan sedang memurnikan obat. Yuan Yu tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan pedang pemburu jiwa kehampaannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengambil kesempatan untuk memasukkan pedang tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Hanya saja Goyan pada saat ini tidak ada. Xiaoyan juga pada saat ini dibatasi oleh segel dan Xiaoyan juga tidak bisa melepaskan jiwa ini untuk saat ini. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali mengeluarkan bendera penekan jiwa. Jiwa Yuan Yu yang telah terbunuh pada saat ini segera dimasukkan ke dalam bendera penekan jiwa. Selanjutnya Xiaoyan perlahan-lahan mengangkat kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini masih dikelilingi oleh banyak prajurit Taixu. Sosok prajurit Taixu lainnya yang sebelumnya menyerang bersamaan dengan Yuan Yu pada saat ini tampaknya tidak lagi muncul. Setelah melihat 2 sosok yang dihabisi, tampaknya ia mengetahui kekuatan Xiaoyan tidaklah sederhana.
Namun meskipun begitu, masih ada beberapa orang yang keras kepala yang pada saat ini menyerang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan berpikir bahwa jika hal ini terus berlanjut dan meskipun Xiaoyan bisa berhadapan dengan mereka, konsumsi energi Xiaoyan akan benar-benar dikuras dan inilah yang diinginkan oleh sosok Xuan King. Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan pada saat ini hanya perlu bertahan dan tidak perlu menghabisi banyak sosok. Jika Xiaoyan menghabisi sesosok yang berada di langkah kedua, tentu saja yang lebih kuat akan maju. Hal ini tentu saja akan membuat Xiaoyan kelelahan sementara bala bantuan Xiaoyan masih belum sampai. Yang harus dilakukan oleh Xiaoyan kali ini hanyalah bertahan sampai bala bantuan sampai di tempat ini.